Gina Zafira. Gina. Oke. Tangsel. Oke. Tangsel itu apa ya? Hah? Oh, di stan, deket stan. Oke deh. Dini Octavia. Mantap. Oke. Lanjut lagi sedikit lagi ya. Nanti kita baru lanjut soal tugasnya karena tugasnya itu ternyata ada mana ya buku saya. Jadi di tugasnya itu saya ambil dari buku. Kenapa nggak balance? Ternyata jawaban dengan soalnya beda. Lucu banget bukunya. Saya aja baru tahu dari teman-teman loh. Kirain saya tuh kan ada jawabannya ya. Saya udah punya jawabannya. Soal itu dari sini, tapi di jawabannya itu beda 100.000 memang. Jadi ada di nanti saya jelasin di penjualan kalau nggak salah. Itu 6,9 di sini 6,8. Ya nggak balance lah. Iya kan saya kan kalau bikin soal tuh ada jawabannya. Lah jawaban saya kan udah balance di sini kan. Oh ini udah balance, udah balance. Ya udah saya nggak cek lagi namanya buku masa salah. Ya kan kalau saya salah wajar. Kalau ini buku. Ya nanti kita bahas bersama. Ada tinggal berapa lagi ya? 4. Oh 5. Muhammad Dafa. Dafa Darmawan, sorry. Iya. Nama saya Muhammad Dafa Darmawan dari Jaksel Pondok Pinang. Oh, dekat Lebak Bulus? Iya. Oke. Ya, Putri Farida Husnul. Jagakarsa. Oke. Lanjut Elsia Sabrina. Elsia belum absen? Oh iya, saya absenin aja. Saya Elsia Sabrina dari Bekasi Jatiwaringin. Jatiwaringin tuh di mana ya? Pondok Gede. Pondok Gede. Oke, ya. Maaf ya kalau nanti teman-teman nih ya mahasiswa-mahasiswi mau dipanggil teman. Saya kalau manggil teman-teman kayak teman ya. Manggilnya mahasiswa-mahasiswa aja. Mau dipanggil apa? Teman-teman, rekan-rekan apa mahasiswa-mahasiswi? Soalnya saya bilang, iya teman-teman. Loh, sekjurnya kaget loh. Loh, manggilnya teman-teman mbak. Lah, kan masih muda gitu. Kayak gitu. Terus dia ketawa-tawa doang kan. Maksudnya saya karena online kan enak ya. Kalau offline tuh takutnya kurang sopan. Kalau kita manggilnya terlalu akrab. Nanti disangkanya ada justifikasi antara saya dengan teman-teman nih, rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi semua. Jadi kalau nanti ketemu saya orangnya suka lupa walaupun udah perkenalan, panggil aja namanya. Saya nggak pernah inget orangnya siapa. Saya tuh ya namanya saya nggak ngajar cuma satu kelas ya, dan juga nggak satu kampus aja. Memang dosennya tetapnya di sini, cuman beberapa kampus juga. Jadi saya tuh suka nggak pernah hafal mahasiswa-mahasiswi saya, dan setiap semester akan berganti. Jadi kalau teman-teman nih mahasiswa-mahasiswi di sini ketemu saya, kalau saya nggak nyapa jangan marah, ya, karena saya itu pasti lupa. Kan kalau teman rekan-rekan kan banyak, saya satu, jadi pasti ingat. Kalau misalnya saya ini banyak, kurang ingat. Apalagi saya ngajarnya di sini 4 kelas, semua semester 2 saya ajar. Kebetulan dapatnya yang masih remaja menuju dewasa ya, jadi enak. Baru awal. Oke, aduh saya nggak bisa laptopnya gimana ya caranya biar share screen. Siapa yang laptopnya bisa ini? Saya nggak bisa laptopnya. Rata-rata sih memang laptop baru harusnya nggak dikasih ini loh sama kampus. Kenapa ya kampus yang ngasihnya ini? Yang ini nih titik 3. Saya kecil HDMI begini. Kayak USB. Bisa nggak laptopnya? Bisa nggak? Oh gitu, di sini aja. Di download dulu PPT-nya ada di. Kalau enggak gini aja deh, karena kita PPT dulu, nanti dulu saya pinjemnya ya. Buka dulu modul materi sesi 12.
Saya masukinnya di sesi 12 karena anggapannya kita sesinya ke 12 aja dulu ya. Cuman absensinya memang di 13, nanti 12 kan tinggal saya absenin aja, oke? Sesi 13 ntar kita next lagi. Buka dulu materinya di sesi ke-12 ya. Untuk Audi dan juga Nicholas dibuka dulu karena kalau saya bisa share screen untuk Nicholas dan juga Audi sih sebenarnya saya buka dulu sebentar ya. Sebenarnya teman-teman yang ada di rumah sih enak ya. Coba dibuka dulu modulnya sambil saya jelasin karena ini sedikit aja sih tentang teorinya dulu karena kebetulan di bukunya tidak ada teori tapi dan setahu saya di pengantar akuntansi 2 itu kita beda ya belajarnya tentang bukan tentang membahas laporan keuangan. Jadi saya harus jelaskan dulu takutnya teman-teman lupa. Ya walaupun ingat ada yang lupa mungkin atau bukan mahasiswa dari SMA atau backgroundnya IPS dan juga akuntansi. Biasanya agak sedikit kebingungan, apalagi yang backgroundnya IPA tiba-tiba masuk ke PNJ itu online. Ya, jadi agak berat karena online nggak bisa diskusi sama dosennya untuk bertanya kalau tidak paham. Jadi saya harus jelaskan teorinya dulu walaupun memang kita pembelajarannya hanya membahas tentang laporan laba rugi untuk pagi hari ini ya. Jadi kalau di RPS itu ada waktu 4 kali, jadi 1 bulan kita bahas laporan keuangan. Cuma nanti kemungkinan besar minggu ini kan sudah dibahas 2 kali ya, berarti untuk hari ini dan hari Jumat seperti penugasan. Nanti tugasnya mungkin laporan laba rugi. Jadi teman-teman nggak cuman mempraktekannya di kelas menggunakan laptop atau misalnya memperhatikan temannya menyajikan laporan keuangan laba ruginya, tapi juga di rumah diharapkan bisa mengaplikasikannya juga. Jadi nggak cuman kita praktek di kelas aja bisa gitu ya, pakai Excel-nya, karena Excel-nya udah dikasih sama saya juga, terus bareng-bareng kerjainnya, tapi di rumah masing-masing diharapkan bisa mengerjakan sendiri-sendiri. Takutnya kan kalau di kelas kan namanya, ayo siapa yang mau maju? Udah saya cuman akun yang ini aja ngertinya, jadi cuman yang itu doang. Padahal nanti kalau ujian, baik UAS ya, kalau UAS ataupun nanti ada kuis, otomatis teman-teman harus bisa kan sendiri-sendiri. Kalau misalnya kita sekarang udah offline, berarti UASnya akan offline juga. Jadi begini karena kemarin sebenarnya saya kasih tahu aja ya, sebelum adanya informasi dari dari PNJ itu saya dapat tuh siang-siang kayaknya. Entah itu saya nggak tahu ya kalau dosen yang lain tuh mengikuti apa enggak. Kalau saya tuh takut, entah itu takut atau gimana, saya tuh namanya ada surat seperti itu, otomatis saya tanya ulang ya, baik ke kaprodinya, karena kayak itu kan kewajiban ya, memang bertanya dosen, karena saya bukan struktural juga, saya tanya, jawabannya sama. Saya tanya lagi dong yang lebih tinggi atasnya, sekretariat jurusannya di atas kaprodi, saya tanya juga, jawabannya sama. Jadi memang karena saya pernah tidak masuk, yang tidak masuknya diperbolehkan online untuk 25% itu. Bahkan harusnya cuma 2 kali, tapi saya 3 kali kan online-nya. Itu udah kayak karena ini ada pelatihan aja. Kalau saya mungkin nggak masuknya karena urusan pribadi, udah nggak ditolerir lagi deh sama kampus. Karena saya pelatihan dan memang pelatihannya juga ke kampus, otomatis diperbolehkanlah 3 kali itu. Sisanya berarti kita berapa ya? 9, 3, 6 kali ya. 6, 5 kalinya offline apa 4 kali offline kalau nggak salah gitu. Nanti satunya itu ujian akhir semester wajib offline karena kita adalah praktikum. Suratnya kan udah terlihat ya jelas. 100% offline. Maksimal 25% apabila, kan itu maksimal 20% itu udah kayak namanya dosen ada kegiatan di luar dan lain-lain. Seperti saya mungkin itu nggak boleh. Nah nanti offline itu UASnya seperti biasa, entah saya itu bagi 2 kelasnya, karena waktunya kan kita biasanya 2 jam. Kalau misalnya nggak bisa, ya udah nanti mungkin di laptop masing-masing atau seperti apa, yang penting datang ke kampus. Kalau misalnya kuis,
tadinya saya itu maunya one by one gitu, maju ke depan. Jadi tiba-tiba saya kasih soal, terus bisa atau enggak? Karena itu saya ngomong sendiri ke Kaprodi, apakah boleh nilai sekelas itu A? Saya nanya gitu dulu dong, karena saya ngajar 4 kelas. Takutnya ada 2 dosen, saya ada paralel dengan 2 dosen ya teman-teman semua. Jadi nggak cuman saya aja yang ngajar praktikum akuntansi dagang ini. Jadi kalau satunya nanti nilainya jelek yang 2 kelas saya 2-nya bagus-bagus semua, apakah benar kelas saya ini ngerti semua? Itu yang jadi pertanyaan kan. Nantinya apakah pengantar akuntansi 2-nya juga A? Kalau dosennya beda, kan saya nggak tahu. Beda kan? Kalau pengantar akuntansi 2 dosennya 3, saya 2 kelas, 1 dosen lagi siapa gitu ya untuk kelas 2C dan 2D, beda-beda. Saya 2A dan 2B. Gitu. Jadi saya yang memang paling banyak. Tapi nggak boleh kasih seperti itu. Kuisnya mau seperti tadi interview tapi misalnya soalnya cuma 1, 2, 3 soal, misalnya saya kasih soal jurnal, teman-teman langsung jawab kayak gitu, atau seperti biasa tapi di kelas kerjakannya. Jadi ada kuisnya itu ada offline atau kuisnya interview. Jadi offline itu seperti biasa kita ngerjain soal, tapi di komputer juga karena kita praktek, atau kuisnya satu dua soal, tapi nggak tahu soalnya apa, seperti interview. Kamu ada jurnal pembelian, seperti apa jurnal pembelian untuk kasus ini, nanti kamu langsung jawab kayak gitu. Cuma gitu aja. Nggak mungkin lah teman-teman suruh bikin neraca kan, kalau interview nggak mungkin tiba-tiba gini kayak wawancara, ayo coba kamu bikin neraca sekarang juga, ya nggak mungkin lah, saya juga nggak tega. Paling saya cuma ini ada neraca gitu kan, kalau ini debit kredit kenapa ini debit, kenapa ini kredit gitu, paham ya? Iya, terus kenapa sih kok di laba rugi kenapa bisa beda nih, nggak balance, alasannya kenapa, emang harus balance atau enggak gitu aja. Nanti ya, coba nanti diskusikan dulu kuis itu di sesi berapa ya. Masih ada minggu depannya lagi deh kayaknya. Iya? Kalau untuk yang di rumah, nanti mungkin dinyalakan kameranya. Jadi tidak bisa sama sekali nyontek kanan kiri juga gitu. Karena kan saya lihat juga ya di kamera gitu ya, Nicholas. Jadi nanti Audi, dan kalau Audi memang bisa ke kampus untuk UAS silahkan. Tapi kalau memang tidak, nyalakan kameranya selama 2 jam mengerjakan ujian. Sama aja ntar kalau misalkan Audi karena yang di kampus handphonenya akan dikumpulkan, jadi nggak bisa juga, ya kan, WA-WA sama temennya yang di kampus, ya nggak. Walaupun dia WA-WA sama Audi, nanti kan tinggal saya lihat jawaban Audi sama Nicholas doang yang sama nih. Saya perhatikan baik-baik, dua-duanya sama persis. Itu juga itu saya lihat ya. Ya, jadi nanti saya tuh tidak memberatkan dan kampus juga tidak memberatkan apabila memang di luar Jabodetabek dan tidak bisa ini ya, masa misalnya ada yang di Bandung, saya suruh dia datang setiap pagi gitu kan, nggak mungkin juga. Ya jadi nanti nggak usah khawatir ya, Nicholas dan Audi untuk ujian akhir semesternya. Kita itu masuk, bentar ya. Kelas 2D ya. Kuis itu paling ada di 27 Juni, masih lama. Oh, enggak dong, kan kita masuk tanggal 20. Minggu depannya ujian, kuis gitu. Enggak, tanggal 13 kan saya enggak masuk pelatihan. Tanggal 20-nya kita masuk offline. Tanggal 27 kita tanggal hari Sabtu online dulu ya. Sebentar perubahan modal, terus habis itu hari Senin kita kuis. Jadi selesaikan dulu laporan keuangan sampai laporan perubahan modal. Kita nggak bahas laporan arus kas sesuai dengan RPS nggak ada laporan arus kas, jadi kita nggak usah bahas. Karena memang untuk perusahaan dagang tidak terlalu dibutuhkan juga ya untuk laporan arus kas. Memang ada juga sih, cuman mungkin di PNJ nggak ada di RPS, jadi kita nggak bahas.
Nah, itu setelah laporan keuangan selesai kita akan kuis dulu karena jurnal penutup, jurnal pembalik dan neraca saldo itu kan jurnal pembalik apabila, kan ada apabila ya. Nggak harus semua jurnal itu dibalik loh. Karena setahu saya nggak tahu nih, belum kerjain sampai jurnal penutupnya bisa dibalik atau enggak. Kalau ada akun yang nggak bisa dibalik ya kita nggak belajar jurnal pembalik. Karena kan cuma di nolin doang ya, jurnal pembalik. Ditutup dan membuat neraca saldo setelah penutupan selesai. Itu kan gampang, karena udah selesaiin dulu laporan keuangannya yang penting. Nah, nanti kuisnya, saya mau tahu teman-teman tuh bisa enggak sih bikin laporan keuangan, bukan sekedar jurnal. Ya, debit kredit udah hatam. Yang penting laporan keuangannya bisa atau enggak. Karena yang paling penting dari akuntansi adalah membuat laporan keuangan. Ya kan, kalau nggak bisa buat laporan keuangan, bukan anak akuntansi. Gitu, dasarnya dulu. Oke, kita masuk ke dibuka dulu PPT-nya sekarang. Pertemuan ke-12 untuk hari ini, nanti hari Jumat ada penugasan aja atau hari ini bisa saya nggak tahu hari ini saya bisa upload apa enggak karena setelah ini saja saya langsung kelas lagi jam 11.05. Jadi nanti saya tanyakan saya ini dulu ya. Kalau misalkan nggak bisa paling besok baru diupload, nanti hari Jumat terakhir ngerjain gitu aja ya untuk pertemuan yang ke-13. Untuk laporan keuangan laba rugi, di sini ada peta konsepnya dari tahap pelaporan ya. Di slide yang berikutnya ada tahap pengikhtisaran. Dari tahap pengikhtisaran itu adalah tahap pelaporan dan membuat penyusunan laporan keuangan. Ya, menyusun laporan keuangan itu bukan sekedar hanya menyusun aja, tapi teman-teman harus bisa juga menyajikan laporan keuangannya. Ya, kalau nggak salah kelas ini nggak belajar pengantar akuntansi sama saya. Saya pernah bilang ya, kalau kita sebagai orang accounting nggak cuman bisa mencatat aja, nggak bisa cuman menghitung aja. Kita bukan orang matematika, ya, bukan orang statistika. Tapi angka yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut harus bisa berbunyi. Misalnya, kenapa sih ini kok penjualannya sekian? Oh, ada transaksi di belakangnya. A, B, C, D, E. Kalian harus bisa jelaskan. Kalau nanti ditanya sama manajer di perusahaan, ya kan bikin laporan keuangan. Ini kenapa nih penjualannya kok menurun tahun ini gitu? Atau bulan ini menurun dari bulan sebelumnya. Kenapa? Nggak tahu Bu, angkanya emang segitu. Gitu misalnya jawabnya. Kan nggak mungkin ya. Lah, kamu kan yang nyatet. Kok kamu nggak bisa jelasin? Terus nanti, tadi dulu Bu, saya lihat dulu. Loh, kok saya lihat dulu? Harusnya kan udah tahu ya ada transaksi ini yang menyebabkan penurunan. Orang accounting pasti akan begitu. Kok bisa sih ya ini turun ya sebulan ini? Biasanya gitu. Nggak mungkin lah kita bikin apa bikin aja lah. Bulan kemarin 1 miliar, bulan ini 800 juta. Nggak mungkin kita cuma, oh ya udah 800 juta. Pasti kalian tuh akan cari tahu kenapa sih. Entah itu ada piutang tak tertagih, ya kan? Entah itu ada misalnya hutang yang kalian bayarkan lebih banyak di bulan ini, gitu kan? Yang bulan berikutnya tuh, bulan sebelumnya tuh nggak bayar utang. Jadi mempengaruhi juga, ya nggak? Terus juga adanya pendapatan kredit yang nggak tertagihnya banyak. Sedangkan kalau bulan lalu itu tertagih semua yang 30 hari pada bayar gitu ya si customer. Tapi kalau bulan ini enggak. Jadi harus ada alasan mengapa angka itu ada. Ya, kalau orang accounting nggak boleh cuma bisa hitung doang ya. Jadi nanti kalau misalkan udah bisa menyusun laporan keuangan atau sekarang mungkin sudah bisa ya karena di pengantar akuntansi 1 udah belajar belum sih laporan keuangan penyusunannya? Kenapa? Belajar sendiri. Belajar sendiri? Maksudnya cuma kayak suruh nyari di Google, nanti paham sendiri gitu. Maksudnya gimana? Google? Oh, dosennya masih PPT, tapi online. Google Meet kan? Tapi teori aja. Tapi jurnal diajarin. Hah? Hah? Kok kalian yang bikin? Gimana? Harusnya kemarin saya juga gitu ya. Teman-teman aja yang bikin gitu.
Soalnya kalau bikin PPT itu kan capek ya. Iya enggak? Capek enggak? Saya yang udah rutinitas setiap hari bikin PPT aja saya aduh gitu kayaknya rasanya. Apalagi teman-teman ya yang memang belum tahu. Lah yang anak IPA ada nggak yang anak IPA? Bisa. Pengantar akuntansi 1. Pengantar akuntansi 2-nya bisa dong, tapi bisa kan? Iya kan? Dosennya perempuan kalau nggak salah tuh, dua-duanya ya kan. Kalau yang jadi 3 dosen itu 3-3-nya perempuan. Biasanya kalau tapi laki-laki juga di sini kebanyakan banyak juga loh dosennya bagus-bagus. Tapi nggak tahu ya, saya nggak tahu ajarnya gimana. Saya juga baru. Dosen baru ya. Oh, itu berarti 2021. Iya, semester lalu ya. Iya. Saya nggak tahu ya, saya juga kebetulan saya nggak kenal kalau nggak sama Kajur, Sekjur sama Kaprodinya. Dan sama teman-teman saya yang bareng-bareng saya berempat ya, yang diterima. Itu saya nggak kenal lagi sama yang lainnya. Gitu. Jadi saya ada berempat satu jurusan akuntansi yang memang diterima sebagai dosen di sini dan saya nggak kenal lagi sama yang lain. Karena kebetulan waktu interview ya sama Kak Prodi ini D4 akuntansi. Saya memang di prodinya dosennya di D4 akuntansi kebetulan. Jadi nanti mungkin akan bertemu lagi tapi nggak tahu apakah bertemu lagi di ganjil atau di genap. Tapi pasti kayak ketemu lagi karena akan ngajar juga. Oh, nggak ngerti ya. Saya tuh juga kemarin agak bingung ya. Saya nggak tahu kelas siapa. Entah pengantar akuntansi 2 atau kelas praktikum yang bilang, Bu, saya tuh tolong dijelaskan lebih detail karena saya nggak tahu pengantar akuntansi 1. Saya tuh lupa banget dari awal pertama kali, entah kelas ini, entah kelas apa gitu ya. Pokoknya dari 4 kelas itu dia ngomong begitu. Makanya saya tuh selalu tanya pengantar akuntansi 1-nya bisa atau enggak. Lah, kalau pengantar akuntansinya 1 nggak bisa, kalau nggak saya jelasin teori berarti kalian nggak ngerti apa-apa dong ya. Baiklah. Oke. Bikin laporan laba rugi belum pernah? Laba rugi. Laporan keuangan udah pernah kan? Tapi di jasa kan? Tapi ngerti sendiri. Luar biasa. Berarti memang konsepnya dosennya itu adalah student center learning. Jadi studentnya yang menjadi center dari pembelajarannya. Nggak masalah, karena memang ada seperti itu. Dan itu diperbolehkan ketika Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dan memang sekarang konsep Kemendikbudristek itu mahasiswa harus belajar sendiri. Ya, makanya saya tuh suka nggak suka kan kalau praktikum saya yang jelasin, ya dijelasin di awal, tapi nanti teman-teman yang kerjain sendiri. Karena memang bukan saya yang jadi senternya lagi, tapi rekan-rekan semua di sini harus bisa sendiri. Tapi nggak boleh dilepas juga ya. Kalau misalnya nanti salah penangkapan dan penafsirannya akan fatal sampai nanti semester 7 dan 8 ketika tugas akhir pemahamannya salah saat sidang atau saat membuat tugas akhir di dosen pembimbingnya juga salah dong, otomatis kan kalau dasarnya nggak ngerti. Tapi nggak apa-apa. Kalau perusahaan jasa nggak usah khawatir, nggak terlalu sulit sesulit manufaktur dan juga dagang karena dia nggak ada beban pokok penjualan dan persediaan barang dagang. Ya, jadi lebih enak. Nah, di laporan keuangan nanti kita akan belajar hari ini laporan laba rugi, perubahan modal dan neraca, tapi neraca dulu baru nanti perubahan modal ya. Jadi nggak langsung semuanya kita pelajari bersamaan karena memang waktu dan juga pemahaman teman-teman harus paham betul bagaimana konsep laporannya. Kalau saya kasih 1 minggu itu tidak memungkinkan untuk mempelajari masing-masing laporannya. Takutnya masih ada yang bingung. Tapi setahu saya sih kayaknya anak-anak PNJ pinter-pinter kok, orang nggak balance aja semuanya WA ya. Saya juga jadi kaget tuh. Saya lagi di jalan ya, terus habis itu loh, kok ada yang WA gitu, apa namanya? Ada yang nggak balance. Saya juga nggak ngeh kalau nggak balance. Nah, sebelum masuk ke pembelajarannya silakan diganti dulu tugasnya 6.800.000 ya. Yang penjualan itu kan tugasnya 6.900.000 ya kalau di soal. Aslinya itu penjualan tugasnya adalah penjualannya di dalam neraca teman-teman harusnya 6.800.000. Nanti balance kok.
Jadi 12.338.600 rupiah. Balance-nya jadi ini permanen nggak ya? Penjualan. Tugasnya kemarin kan sudah bikin neraca. Nah, yang mana udah ngerjain ya? Yang teman-temannya. Berapa nih? Nah, tadinya 6.900.000. Nah, ini 6.800.000 supaya balance. Jadi debit kreditnya adalah totalnya itu adalah 12.338.000. Yang mana? Neraca saldo 9935. Neraca saldo setelah penyesuaiannya dari 12. Oke, satu ya. Satu deh. Total dari supaya teman-teman tidak bingung kalau ada total dari neraca saldo dulu ya. Ayo, salah ya. 9.935.000. 9.935.000. Ini neraca saldonya. Terus kalau total AJP-nya atau jurnal penyesuaian ya, ini saya singkat aja ya. Jurnal penyesuaiannya yaitu adalah 4 juta 4.453.100 rupiah. Ada beban pengenalan lagi, ada penyusutan, ada depresiasi bangunan, ada depresiasi kendaraan, ada intisar laba rugi dan perlengkapan yang menjadi penyusutan. Piutang juga disusutkan sebesar 60.000 rupiah. Ada. Nah, sambung titik 1. Jawabannya salahnya di mana aja saya kasih tahu kok. Tapi ini biar teman-teman tahu dulu. Sekarang jawabannya benar apa enggak? Total jurnal penyesuaiannya. Terus kan sampai neraca saldo setelah penyesuaian dong ya. Total neraca setelah penyesuaian. Diganti yang penjualannya jadi ini. Nanti akan muncul segini total neraca setelah penyesuaiannya. Kalau kemarin 6.900 akan nggak balance di sini. Dan juga di sini deh kayaknya nggak balance juga. Beda 100.000 doang. Pasti rata-rata mas saya itu kalau saya itu salah lihat di sini. Ya, coba diperiksa lagi jurnal penyesuaiannya. Nanti saya kirim jawabannya, udah saya scan. Karena jawabannya itu adalah laba rugi dan juga neraca yang akan teman-teman nanti jadi soal juga, jadi lanjutan begitu loh. Jadi saya nggak mau di share sekarang, nanti teman-teman jadi nggak bisa ngerti laba ruginya. Ya. Mahasiswa itu biasanya akan salah di ayat jurnal penyesuaian. Padahal sama loh. Soalnya deh kalau saya. Ada piutang yang lama tidak dilunasi akan dihapuskan oleh perusahaan sebesar 60.000. Udah belajar piutang dihapuskan kan di pengantar akuntansi 2? Udah belajar belum? Udah. Pengantar akuntansi 2. Nah, ya itu udah harusnya nggak bisa. Sama. Penyusutan juga kan udah kita pelajari ya. Sama. Persediaan barang dagang akhir juga sama dong. Dikurangi kan dengan persediaan yang awal sebelumnya, dikurangi dengan yang akhir itu berapa? Baru dapat ketemu. Sama adanya perlengkapan yang masih tersisa. Ini kayaknya soal tersisa itu udah dijadiin UTS deh. Iya nggak?
perlengkapan tersisa itu udah di UTS, di modul ada, kuis diulang-ulang ya. Kalau masih salah ini AJP-nya berarti UTS-nya yang 100 atau yang 90 nanti saya catat nih. Kenapa? Coba lihat dulu kasnya. Kasnya berapa? Kita lanjut ke ini aja. AJP dari AJP. AJP-nya berapa? Apa aja? Iya. Piutang usaha 60.000. Persediaan barang dagang jadi di debit 2.400.000, di kreditnya 1.390.000. Persediaan barang dagang AJP-nya itu kan ada 1.390.000 itu dikreditkan. Terus karena adanya persediaan barang dagang akhir didebitkan 2.400.000, tapi di kreditnya ada 1,3 juta. Jadi persediaan barang dagang akhirnya kita kreditkan 1,3-nya, baru nanti yang ada di AJP-nya nih 2.400 di debit, dibalik dari nilai saldo 1,3 di jurnal penyesuaian dibalik dulu ke kredit ya. Jadi di persediaan ini kan ini persediaan, ini neraca saldo ya, ini neraca biasa AJP. Gini loh, karena adanya penyesuaian, jadi dia dibalik dulu, baru dimasukkan yang angkanya berapa persediaan akhirnya. Coba lihat persediaan akhirnya berapa. Ya, jadi dibalik dulu, baru dia masukin di 400. Karena antara persediaan barang dagang di neraca dengan persediaan akhir besaran persediaan akhirnya baca persediaan akhir 700. Apa? Ditambah. Emang jurnalnya apa? Enggak, persediaan barang dagang akhir itu jurnalnya adalah jurnalnya di sini. Nomor berapa ya itu? Nomor 3 ya. Ini ada 2 jurnal. Jurnalnya ada 2. Pertama kita balik dulu persediaannya, yang tadinya ada di debit, kita balik ke kredit menggunakan divisor 4 rupiah. Jadi kalau persediaan biasanya
mengalami laba rugi di bulan sebelumnya. Jadi harus dibalik dulu ikhtisar laba rugi. Jadi kalau misalnya teman-teman yang belum mengerjakan pakai ikhtisar laba rugi, di sini tuh ada jawabannya tuh pakai ikhtisar laba rugi. Jadi dia mempengaruhi ikhtisar laba rugi. Pertama, kalau misalnya saya bikin soal sama mulia, teman-teman bisa ikut doang. Jadi memang saya nggak terlalu suka seperti yang ada di modul terus. Jadi saya ambil dari buku-buku yang lain supaya teman-teman tuh bisa ajarin yang lain gitu. Jangan cuma kenapa mau ditambah dulu, kenapa nggak gitu? Karena ini dengan ini beda dong. Besaran persediaan langsungnya lihat dong. Masa persediaan akhirnya 7.400, sedangkan kita punya dari awal cuma 1,3. Tapi kita nggak tahu transaksi-transaksi apa aja, ya kan? Yang memang terjadi padahal soalnya itu adalah sudah di akhir bulan kan ini 31 Desember. Kok bisa ya persediaan akhirnya tuh beda? Berarti ada kesalahan pencatatan. Yang kenapa sih ada yang penyesuaian? Alasannya apa? Untuk ini supaya jadi keadaan yang sebenarnya. Iya. Jadi keadaan yang sebenarnya mungkin yang ini 1,3 ini salah di neraca saldo awal. Ketika di cross check lagi, oh iya, ketika kita membuat, kenapa sih kita membuat neraca lajur? Emang harus buat neraca lajur? Harus apa enggak? Kayaknya udah dijelasin deh. Siapa yang mau jawab? Kalau saya tuh kalau jawab kalau tinggal diaktifkan ya, lupa. Kita harus buat neraca lajur enggak? Harus buat neraca lajur enggak? Alasannya kenapa? Satu orang. Saya biasanya suka naruh kelewatan tuh di ujung. Karena ini praktikum, nanti jadi udah tahu siapa aja. Siapa satu orang yang mau? Apa kita harus membuat neraca lajur? Pertanyaannya itu. Betul. Nomor 2 penyusunan laporan keuangan nanti siapa? Julia. Jadi kalau kita punya soal neraca, ya lihatin lagi. Lah, terus saya ngapain dulu kalian buat penyesuaian? Kalau tinggal ditambah-tambah doang. Pertanyaan dari temen gitu kan? Penyesuaian itu adalah saldo yang benar-benar terjadi adalah 2.400.000. Yang 1,3 ini salah. Bahkan tadi bilang dengan penyesuaian apa? Saldo yang sebenarnya. Ya kan sebelum kita membuat laporan keuangan, kita kan buat neraca saldonya dulu tuh. Sebelum penyesuaian kan berapa gitu ya udah nih. Tapi setelah kita cross check lagi di persediaan neraca itu dapat dari mana? Pembelian. Persediaan itu dapat dari mana? Kalau kita cross check secara real di dalam usaha. Siapa yang jawab tadi gudang? Ya, siapa namanya? Di gudang. Di gudang, ya. Sebagai seorang accounting boleh nggak cuma melihat dari invoice? Ya, nggak boleh ya. Teman-teman itu nanti jadi misalnya nggak cuma jadi accounting aja, bisa jadi auditor, bisa jadi accounting pemerintahan, akuntan pajak, ya nggak? Nggak boleh teman-teman itu cuma saya udah bikin neraca saldo ya, udah balance, udah selesai, nggak bisa. Tapi teman-teman harus ke gudang dulu. Benar nggak sih 1,3 ini ada di gudang? Ya nggak? Bisa aja jadi gagal kirim yang belum disampaikan ke bagian accounting bisa jadi, atau diretur salah kirim dari gudang tapi invoice yang masih sama, itu bisa terjadi loh. Ya misalkan dikirimnya 1.000 gagal kirim, nggak hitung lagi ya kan? Ternyata di gudang surat jalannya atau apa gitu terlewat, bisa jadi. Padahal ternyata di gudang numpuk barangnya ada 2.400.000. Makanya ya. Yang Google Meet bisa lihat apa? Yang mana? Google Meet. Oh iya, sorry. Nggak bisa.
Oh gitu. Taruh di meja aja ya. Sebentar ya, Nicholas dan juga itu. Kelihatan nggak? Tapi saya pakai ini background. Saya keluar dulu deh. Niko mau ke. Oke, Nicholas sudah emang nggak kelihatan ya kalau yang di rumah. Jangan berisik dulu ya. Nicholas emang nggak kelihatan kalau di rumah dan Audi ya. Karena ini di papan tulis, mau jelasin dulu yang tentang tugas dulu. Banyak teman-temannya yang salah. Mungkin Nicholas juga nanti dilihat lagi. Kelihatan nggak? Nah, iya. Kayaknya nggak kelihatan sih ya, karena terlalu jauh. Terus kalau ini, Ya, lanjut ya. Jadi yang pertama harus kita lakukan karena tadinya di soal itu apa ya? Soalnya adalah persediaan barang dagang akhir ternyata yang sesungguhnya di akhir periode adalah 2.400.000 yang harus kita sesuaikan sesuai dengan yang ada sesungguhnya. Tapi kan kita udah setuju nih, 1,3 tadinya di neraca kan yang awal yang kan soalnya kan udah ada udah ada nih neraca saldonya supaya dia hilang kita yang salah supaya hilang yang apa dibalik. Siapa yang tadi bilang dibalik? Yang isian ya. Jadi deg-degan ya nggak ada tulisannya di sini ya. Saya kalau dulu di kampus jadi asisten lab gitu ya, praktikumnya juga sama kayak gini, makanya saya ngajarin praktikum. Sebenarnya sangat pinggir gitu. Jadi kalau saya belum ada nama itu saya pusing gitu, kok saya nggak dapat ya gitu. Makanya saya mainnya kayak gini. Tapi yang nanti oke. Ya makanya kita harus balik dulu karena sesungguhnya 1,3 itu kurang. Bisa aja kita kurangin, tapi kan secara pencatatannya ini akuntansi, bukan matematika. Nggak bisa segampang itu langsung udah tambahin aja deh ini 2.400 dikurangi ini berapa hasilnya. Nggak bisa. Ini udah masuk neraca lajur yang tadi di mana temannya bilang untuk mempermudah pembuatan laporan keuangan. Jadi kita nggak bisa main-main. Kalau udah salah aja, dibalik aja supaya hilang. Ya kan? Makanya di AJP-nya masuk lagi 1,3 ini dibalik dulu. Nanti ada akun yang namanya ikhtisar abadi juga di penyesuaiannya. Nanti saya share jawabannya yang hasilnya ini supaya teman-teman terbuka dulu kenapa sih jawabannya kok bisa beda-beda ya kan? Nah seperti ini terus langsung persediaan barang dagang akhirnya masuk yang ini yang benar. Ya, persediaan pada ikhtisar abadi sebesar 2.400.000. Yang benar adalah 2.400.000. Jadi ikhtisarnya masuk debit lagi 2.400.000, yang ini udah hilang. Tapi tetap kan dijumlahkan kan kalau bawah neraca lajur ya. Jadi walaupun dia udah dibilang balance nih teman-teman, ini neraca lajur yang harus harus apa neraca lajur? Balance. Tadi siapa yang jawab yang balance? Siapa yang jawab? Apa namanya? Oke, apa dia? Apa ini apa? Ya, jadi harus dibalancekan antara neraca, AJP, neraca setelah penyesuaian harus balance. Oh iya benar. Sebesar itu. Ya tadi kita udah catat ya. Jadi jangan sampai salah lagi. Ini mengecer memang penyesuaiannya. Tapi ini jarang sekali terjadi. Ini bisa jadi mungkin perusahaannya aneh sih ya. Bisa bagian dia nggak kirim tepat waktu tuh biayanya dia jauh banget.
Tapi ada juga, ini wajib disesuaikan karena untuk tahun berikutnya akan mempengaruhi persediaannya dia di 2016 kan dari 2015. Kalau ini masih salah, nanti akan terjadi penumpukan barang yang gudang. Yang akhirnya persediaan barang dagangnya nanti tidak sesuai dengan perputaran persediaan. Jadi teman-teman pasti belajar rasio juga, tapi bukan di mata kuliah ini. Sampai di sini ada yang tanyakan dulu. Yang masih salah coba diperbaiki. Siapa yang nanya? Itu kenapa 12 juta? 12 juta. Emang hasilnya 12 juta. Tapi saya tetap saya. Ini kan 12,38. Dia kan ada debit sama kredit. Nah, ini 10 juta karena di debit itu langsung harus ditambah debit 200 ditambah 100. Jadi persediaan ini kan hasil dari 400. Jadi ini 2 juta 400. Baik, kita cross-check bareng-bareng. Sekarang kasnya berapa? 500 sampai neraca saldo. Ya, setelah penyesuaian, setelah disesuaikan. Kita usahanya 30. Nah, persediaan barang dagang. Tunggu dulu. Di neraca saldo 1,390. Kan di debit 1,390. Ini soal loh. Nggak bisa disalahin ya kalau yang ini soalnya. AJB-nya 2.400 di debit. Di kredit itu 1,3. Kali kali. Oke, selesai. Terus neraca saldo disesuaikan ini jadi berapa? Jadi debitnya kalau misalnya yang di buku 12,338 karena 2,400 di debitnya. Di debitnya ada 200. Iya, jadi jadinya dia bisa ditransfer. Yang mana sih yang saya bingung deh? Yang itu Bu, Yang yang mana? persediaan barang. Nggak apa-apa loh, saya juga bisa salah. Nggak harus, memang saya bukan. Iya, tadi saya juga di sini 7.400. Jadi biar 12,38 jadi debit tambah debit ditambah di sini. Kreditnya di sini dia dipisah. Oke, tar dulu ya. Coba kita lihat ke bawahnya dulu. Takutnya di bawahnya ada salah, ya. Coba kita periksa dulu. 2.400 sudah, ya anggap aja ini dulu 7.400. Perlengkapannya di neraca saldo 600. Jurnal penyesuaian di kredit adalah 599. Karena adanya penyesuaian sebesar 500 di neraca saldo disesuaikan. Di debit, benar ya? Bangunannya nggak ada penyesuaian 1,6 semuanya. Akumulasi penyusutan bangunan di kredit neraca saldo 6.000. Ada penyesuaian sejumlah 2.400 di kredit. Dan neraca saldo disesuaikannya itu ditambahkan jadi 8.400 karena sama-sama di kredit. Kendaraannya 60.000. Akumulasi penyusutan ada penyesuaian sebesar 1.200. Ya, berarti 4.000 di neraca saldo ditambah 1.200 dan disesuaikan 5.200. Oke, utang usaha dan juga modal serta penjualan nggak ada bedanya karena nggak ada penyesuaian. Ya, oke. Terus potongan penjualan juga sama. Nah, itu penjualan juga sama, pembelian sama, nggak ada yang disesuaikan. Biaya untuk pembelian juga sama 700.000. Potongan pembelian 400.000. Retur pembelian 5.000. Biaya listrik ya, air listrik, gaji, iklan dan biaya umumnya 10.000. Total neraca saldonya 9.935. Benar ya? Sudah, itu sudah selesai. Lanjut yang disesuaikan apa aja? Ada biaya penetapan tagih sejumlah 60.000 di jumlah penyesuaian pada debit. Benar? Semuanya? Oke, dan saldonya juga sama 60.000. Beban penyusutan bangunan 2.400 di kredit. Ada depresiasi. Debit. Ini di debit. Ini ya, sorry. Di debit 2.400. Begitu juga
juga kan bisa disesuaikan. Kendaraan 1.200. Benar ya? Intisar laba rugi. Nah, mulai deh. Intisar laba ruginya adalah 1.390.000 di debit. Lalu di kreditnya 2.400.000. Neraca saldo disesuaikan 1,3 di debit. Kan intisar laba ruginya ada lagi. Oh enggak ya, ini ya salah ya. 2.400.000 harus saya. Dari kenapa beda ya? Oh, karena di jawaban saya itu 1,3, makanya dia bisa balance. Tapi jumlahnya beda. Oh, ini dijumlahin gitu ya? Iya. Oh, namanya di kredit. Apa itu? Iya, kredit. Ya udah. Apa? 3790. Hah? 10.000. Iya, ada rebutan ya. Kalau di bukunya itu harusnya ditambah 1,390 dimasukkan lagi ke debit karena kan udah disesuaikan. Iya, kalau dengan menyesuaikan kita. Ini saya yang salah ngomong apa gimana? Gini loh. Kami tadi ya rasa Di sini ada 2.400.000. AJP disesuaikan. Nah, kan tadi kan kita apa? Intisar laba rugi di mana? 1.390.000. 2.400.000. Apakah di sininya nggak ada? Harusnya kan ada. Kan harus di AJP ada. Kan harusnya ini dikurangi ini, bukan ini dikurangi ini. Iya, tapi kan itu karena nggak ada nominal. Bisa aja. Iya, Bu. Iya sih, bisa aja. Cuman nanti temennya kelas yang lain kalau nggak ngerjainnya kayak teman kalian, pasti mereka akan tahunya di sini. Cuma gini doang. Karena harusnya dipindahin. Di mana nggak balance-nya? Ibu, kalau tapi gitu nanti hasilnya persediaan kan tadi kayak gitu juga. Ya udah, kita buat kesepakatan. Berarti diubah aja. Daripada nanti kalian bingung ya. Gimana? Kurangnya? Dikurang aja ya. Hasilnya 2,4 dikurang 1,3. 1.10.000. Kalau memang mau dibuat silakan, enggak ya silakan. Sesuai dengan pemahaman nanti yang penting bisa jelaskan ya. Lanjut lagi. Berarti biaya perlengkapannya berapa? 599.500. Totalnya udah sama ya, 12.338. Dan
itu beda lagi karena ini kan kelas ini dimulainya begini ya kan? Oh iya. Oke, siap. Ya, terus berarti udah balance ya, totalnya 44.300. Terus raja selalu disesuaikannya 10, 9, 48, 600 ya. Gak boleh ada yang 12 juta lagi ya. Khusus untuk kelas ini. Kenapa beda? Beda. Tadi kan kalau saya ditulis itu satu, ini ditulis. Yang ini diulangi lagi di sini. Jadi gini. Kalau tadi yang di buku nih, kalau di buku kan memang kalau dari AJP pasti diulangi lagi ke sini, gini kan. Nah, kalau tadi maksudnya dikurangi aja karena ini lebih besar, jadi 400 kita kurangi 1,3. Kalau di sini deh selesai. Karena disesuaikannya berapa. Tapi kalau misalkan cara dua aja nggak apa-apa. Maksudnya kalau misalkan ada soal saya dulu di sini itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, memang boleh dipindahkan karena kan ini bukan diwajibkan. Gitu ya. Cuman kalau nanti jawabannya ada beda, nantinya gitu. Kan teorinya begini. Teorinya itu adalah AJP akan dipindahkan ke jurnal penyesuaian. Setelah disesuaikan kan. Tapi karena tadi adanya perbedaan antara persediaan barang dagang awal dengan akhir, otomatis karena kita nih margin accounting, saya maunya disesuaikannya dikurangi aja supaya saya tahu berapa sih yang memang salah pencatatannya. Misalnya tadi kekurangan pencatatannya adalah 1,10.000. Ya berarti kan ada 1.10.000 yang nggak dicatat sama bagian accounting, lupa catatnya gitu. Jadi si bagian accounting pengen tahu. Kalau kamu pengen nolangin di sini juga nggak apa-apa. Tapi kamu jadi nggak tahu berapa sih, gitu kan yang memang tidak dicatatkan. Kalau ini kan udah tahu, berarti yang setiap lecture cuma segini. Ya, oke. Selanjutnya pertanyaan dulu nggak? Karena kita mau lanjut ke PPT lagi. Ya, dan Audi memang kita baru bahasnya tentang tugasnya dulu, ya. Jadi kita nggak ada belum bahas yang ada di PPT. Saya coba share screen ya supaya kamu bisa tahu. Sebentar. Terserah kalian tuh sebenarnya mau pakai yang mana. Semuanya benar, mau dipindahin AJP-nya, benar mau dikurangin benar. Karena jurnal penyesuaian itu tergantung pemahaman dari masing-masing. Sebetulnya begitu. Tapi kalau nanti ngejurnal nggak boleh salah jurnal kayak gitunya ya. Jurnalnya yang paling penting nggak boleh salah. Next, sekarang kita masuk ke laporan laba rugi. Kita masuk ke laporan laba rugi. Di PPT ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu adalah laporan finansial perusahaan yang dibuat oleh bidang keuangan tertentu. Ya kan? Isi dari laporan ini ialah data-data pendapatan sekaligus juga beban. Jadi selain pendapatan dan beban-beban dan nanti ada komposisi dari laporan laba rugi tidak masuk ke dalam laporan laba rugi pada neraca lajur. Ya. Jadi kalau misalkan sebelum-sebelumnya nih semua-muanya ya kita masukkan kan ada yang disesuaikan itu apa aja. Terus di yang neraca selalu setelah disesuaikan itu apa? Kalau di laba rugi hanya yang memang komponen dari laba rugi tersebut yang nantinya akan kita pindahkan dari neraca setelah disesuaikan. Nanti yang tidak termasuk dalam laba rugi akan masuk ke dalam komponen neraca. Sampai di sini paham? Paham ya. Jadi ada kotak-kotak itu kan kalau laba rugi itu nanti masuknya adalah pendapatan dan beban, nanti ada komposisinya saya ajarkan. Dan kalau neraca yang tidak termasuk dalam pendapatan dan beban atau tidak masuk dalam laba rugi akan masuk dalam komponen neraca. Ya, jadi nanti jangan semuanya dipindahin tuh, ya. Nanti jadinya teman-teman bingung. Tapi harus sesuai dengan apa sih sebenarnya laporan laba rugi itu? Ya laporan keuangan yang memang kita buat ya disajikan untuk melihat keuntungan kita berapa, adakah kerugian yang memang diterima. Berapa kerugian dan juga keuntungannya. Lalu juga kalau di laba rugi kenapa sih
Kalau teman-teman lihat, kenapa laba rugi itu condong di kredit yang lebih besar dibandingkan dengan di debit? Kalau rugi kenapa? Kalau rugi posisinya ada besarnya di mana? Besaran debit atau kredit? Iya. Kredit. Kenapa? Iya, karena pendapatan itu laba di kredit. Jadi kalau nanti buat neraca lajur, terus laba ruginya debit yang paling besar saldo akhirnya, berarti perusahaannya satu orang. Kalau di laba rugi itu saya jadi aus. Kalau di kelas tuh jadi teriak-teriak ya, kalau di rumah enak. Oke. Kalau laba rugi, kenapa? Tadi kan kata temennya kalau di kredit itu dapat laba. Kalau lebih besar. Lalu kalau misalnya di debit itu berarti dapat apa kalau saldo lebih besarnya di debit? Satu orang dong. Jadi kalau laba rugi ya ini laba rugi ya. Di debit tadi apa? Debit lebih besar apa? Di kredit lebih besar? Ya, jadi nanti jangan terkecoh. Nanti harus dilihat juga. Selisihnya berapa? Nggak boleh cuma nulis totalnya doang, tapi di bawahnya selisih harus balance. Harus balance dengan antara debit dan kreditnya supaya tahu selisihnya berapa. Sampai di sini paham? Konsepnya dulu ya, jadi harus tahu juga. Nah, terus apa sih fungsi laporan laba rugi? Yang pertama, dijadikan bahan evaluasi keuangan. Jelas, kalau nanti perusahaannya laba, pengen dong tahun depan itu labanya lebih tinggi lagi, ya enggak? Jadi kita evaluasi. Jadi kalau nanti rekan-rekan semua ngerjain laporan keuangan, dilihat-lihat tuh ya, kalau misalkan belajar pengantar akuntansi 2 tentang investasi, nah investasi kan belajar ya, itu bisa juga. Evaluasi keuangan itu diperuntukkan untuk teman-teman juga melihat dan membaca. Kenapa sih kemarin saya bilang, ayo udah bisa baca laporan keuangan belum? Belum bukalah laporan keuangannya, dievaluasi. Kan sekarang jadi mahasiswa, kita coba analisa perusahaan orang, kali aja nanti habis lulus punya perusahaan, ya enggak? Gitu ya. Jadi kita laba rugi ini untuk evaluasi keuangan juga, baik perusahaannya rugi ataupun juga perusahaan untung, ataupun misalnya untuk mengevaluasi dari akun-akunnya. Misalnya kasnya, kita ada berapa sih kasnya? Jangan-jangan perputaran kas kita lambat, ya? Atau hutang kita ternyata lebih banyak daripada piutang kita. Itu juga bisa dievaluasi dari laporan laba rugi. Terus pendapatan kita berapa dan lain-lain. Dan juga untuk mengetahui perkembangan dari perusahaan. Perusahaan itu berkembang atau enggak dilihat dari mana? Coba satu orang, perusahaan itu berkembang dilihat dari apa? Biasanya. Laba. Iya, laba salah satunya. Yang lain? Siapa lagi yang mau? Perusahaan itu dilihat berkembang atau enggak dilihat dari apa? Kata temennya laba. Selain itu? Iya, penjualannya. Yang lain lagi, ada lagi enggak? Enggak juga, enggak terlalu terlihat. Perkembang perusahaan, iya. Bisa dari utangnya juga. Dari sebenarnya perusahaan kalau punya utangnya banyak, itu justru lebih bagus. Bisa itu lebih bagus dibandingkan dengan tidak memiliki utang sama sekali. Ya, jadi kalau misalnya perusahaan berkenan buat perusahaan terus berutang nggak apa-apa, selama ada yang bisa untuk dibayarkan. Misalnya teman-teman yang gedung, kan gedungnya nanti bisa dianggur. Apa namanya kalau kita mau berutang tuh dianggurkan ya untuk membayar ini loh, saya sebetulnya mau punya gedung ini, saya mau utang sama kamu 1 miliar. Kalau saya nggak bisa bayar, ambil gedungnya. Nah itu kalau misalkan dalam perusahaan boleh seperti itu. Nanti ada kali kayaknya belajar nih. Ada rasio keuangan tentang pembelajaran perputaran kas, perputaran hutang, piutang dan lain-lain. Namanya siapa Mbak tadi? Maaf, Dimi Bu. Dimi
Oke, Fri. Iya. Ini. Siapa kamu bilang? Oke ya. Jadi nanti kalau di kelas saya kayak gitu. Jadi nanti deg-degan yang nggak ada namanya. Karena nggak dapat nilai nih, nggak dapat nilai. Oke, yang ketiga adalah mengatur kebijakan, langkah kebijakan dari atasan. Dari tadi kan kita evaluasi. Nanti kita dari evaluasi itu dievaluasi biasanya dari manajemen. Nah, rekan-rekan semua yang ada di sini yang tadi sudah membuat laporan laba ruginya, nanti akan ditanya sama manajemen. Menurut kamu, setelah kamu membuat, gimana perusahaan kita? Pasti akan dia tanya, kenapa kasa bisa sekian? Kenapa kita bisa rugi? Kenapa kita bisa laba? Itu akan ditanyakan. Maka tadi saya bilang, dari sekarang, coba dipelajari membaca laporan keuangan, karena di dalam idx.id itu ada laporan-laporan keuangan, dan ada pencatatannya juga, misalkan kas ini tuh digunakan untuk apa aja. Di sana dideskripsikan juga loh. Jadi dari sekarang udah belajar dulu kan untuk membaca, sekaligus juga teman-teman di kelas kan mencatat kan, nanti jadi sudah tahunya tuh lebih dalam. Ya, bisa jadi analis keuangan juga, apalagi jadi auditor. Jadi auditor tuh harus bisa semuanya loh. Nggak cuman buat catatan keuangan doang ya. Nanti langkah kebijakan atasan ini kalau teman-teman jadi manajer atau punya atasan, nanti akan ditanya, bagaimana langkah selanjutnya yang harus kita lakukan? Karena kalian yang buat laporannya. Kalau manajemen hanya membaca. Ya, karena dari kalian juga. Selanjutnya, siapa yang menggunakan laporan laba rugi? Ada pihak internal, ada pihak eksternal. Siapa yang mau jawab pihak internal dari perusahaan itu apa? Iya. Internal atau eksternal yang dijawab? Kalau internal, investor. Hah? Board of director, lobby bisa. Satu lagi, kalau internal. Kamu eksternal ya, jawabnya ya. Manajer, terus siapa lagi? Siapa orang yang membuat keputusan di dalam perusahaan? CEO. Iya, tapi kan CEO itu yang menjadi yang ditunjuk oleh komisaris. Jadinya namanya CEO. Siapa namanya Lisa. Lisa. Lo belum banyak nih. Udah, kalau saya jelasin internal dulu. Jadi kalau internal itu, enggak saya udah lupa kok, kan dikit cowoknya. Tapi kalau di luar nanti saya udah lupa lagi ya. Kalau di sini masih ingat sekarang. Jadi kalau internal itu memang yang dari perusahaan nomor satu, pihak manajemen, baik manajemen tingkat atas. Pernah nggak sih belajar top manajemen itu belum ya? Yang kayak gini, ya piramida top manajemen, ada middle manajemen, ada juga level bawah. Level bawah itu bukan termasuk OB itu bukan, tapi staff. Ya, staff itu menjadi level yang paling bawah. Dan itu semua sebetulnya yang memang menggunakan laporan laba rugi ini. Tapi yang paling penting biasanya adalah pihak manajemen dari middle ke atas, top manajemen. Karena kita staff adalah sebagai pembuatnya aja. Berkepentingan nggak penting juga. Tapi yang paling penting adalah mereka yang di atas ya, manajemen, CEO, komisaris untuk menentukan bagaimana sih jalannya perusahaan nanti mau ke depannya. Tidak kalau rugi bagaimana? Kalau laba mau apa lagi? Gak bisa bayar hutang bagaimana caranya? Seperti itu ya. Lanjut, pihak eksternal itu siapa, Mas? Dia ya, tahu. Investor aja. Kreditor. Investor dan kreditor. Selain itu, supplier. Ada lagi? Pemerintah, iya. Iya saja, pemerintah. Ya, jadi dari eksternal yang pertama biasanya investor. Kalau di teman-teman juga saya suka suruh teman-teman baca laporan keuangan untuk melihat, ya untuk melihat
rugi ya. Tapi kalau BUMN, rugi sekalipun akan diatur oleh pemerintah. Jadi jangan khawatir. Makanya nanti kalau misalnya terjadi BUMN, tapi kalau swasta, bagus. Ya. Kalau BUMN biasanya akan dialihkan gitu menjadi perusahaan yang misalnya dari 3 jadi 1. Jadi kayak akuisisi gitu ya. Tapi dia nggak bangkrut, tapi seperti ada grupnya gitu. Jadi lebih ada yang melompat. Nah, selain itu juga ada tadi kreditur sama dengan peminjam yang peminjamnya uang mungkin ya pada perusahaan seperti bank. Biasanya memang dari bank. Bank itu akan melihat juga baik dari laba rugi, neraca dan lain-lain. Jangan melihat apakah perusahaan kita tuh mampu untuk membayarkan kewajibannya nanti di setiap bulannya atau di setiap bulannya. Terus tadi juga dibilang pemerintah sama dengan otoritas pajak. Pemerintah akan melihat kalau labanya berapa pajaknya sekian. Kalau rugi berarti bagaimana? Biasanya perusahaan nih seringnya nakal karena tidak mau memperlihatkan laba yang tinggi karena tidak mau membayar pajak yang tinggi. Biasanya perusahaan itu punya 2 laporan keuangan yang berbeda. Nanti kalau rekan-rekan bekerja di perusahaan yang seperti itu, nggak boleh teman-teman itu ibaratnya tidak mengikuti karena memang seperti itu. Dalam pengetatan akuntansi, biasanya dalam satu perusahaan punya 2 laporan keuangan yang berbeda. Satu khusus untuk internal, satu untuk eksternal. Supaya apa? Misalnya, supaya pendapatannya banyak, pengennya dikurangi deh. Pengennya dialihkan ke tahun berikutnya aja. Supaya bayar pajaknya mungkin 1 M. Kan mungkin uangnya nggak ada ya, berputar atau seperti apa gitu. Jadi perusahaannya nggak masuk gitu. Soalnya itu boleh. Tapi itu sebenarnya nakal, nggak terlalu dianjurkan. Harusnya sesuai dengan kenyataan, tapi memang kebanyakan perusahaan seperti itu. Mereka tidak mau membayar pajak. Begitupun juga tadi yang dibilang supplier. Kalau misalkan supplier kita mau berhutang kan ke mereka pasti nggak ada. Kalau misalkan kita beli persediaan bahan baku atau dan lain-lain, kitanya tunai ke perusahaan. Coba baca di modul kan nggak ada ya perusahaan yang tunai, adanya kredit semua. Nah itu mau nggak perusahaan itu bisa menjamin nggak dari mana dari laporan laba rugi ya. Jadi banyak hal yang memang menggunakan laporan laba rugi dari perusahaan. Komponen dalam laba rugi tadi saya bilang ya, ada pendapatan, ada harga pokok penjualan, ada laba kotor, beban pemasaran atau iklan, promosi gitu. Habis itu juga ada beban umum, jadi beban-beban, ada earning before interest, ada pajak, depresiasi, amortisasi itu masuk ke dalam komponen dari laba rugi. Pendapatan operasional, baik penjualan juga ya tadi udah, beban-beban bunga juga masuk. EBT, earning before tax, ya. Terus juga pajak penghasilan juga masuk, pendapatan bersih pun juga masuk. Jadi semua pendapatan dan beban-beban, termasuk depresiasi dan amortisasi, dicatatkan di dalam laporan laba rugi. Jadi nanti kalau misalkan ada soal suruh jelasin apa saja yang masuk ke dalam laba rugi ini penjabarannya ya. Terus apa lagi ya? Nah, di dalam pencatatan laporan laba rugi itu ada 2. Ada single step dan juga multiple step. Kalau single step itu lebih ringkas. Tapi nanti yang akan kita pelajari dan akan kita gunakan pada modul kita adalah multiple step. Ya, karena kita banyak transaksinya juga beragam. Jadi nggak bisa kita pakai single step aja. Karena kalau di single step, di sini ada perbedaannya antara jenis laporan keuangan single step dan juga multiple step, yaitu di single step laporannya tidak membedakan antara biaya ya dengan biaya di luar usaha. Jadi biaya internal dan biaya di luar usaha itu nggak dibedain. Udah yang namanya biaya ya udah masuk semuanya, dijumlahkan. Sedangkan kalau multiple step itu lebih mudah untuk kita melihat komponen-komponen apa saja yang memang masuk ke dalam laporan laba rugi itu. Karena setiap laporan itu dipisahkan, baik biaya penjualannya, ada biaya administrasinya, pendapatan usahanya berapa, di luar usahanya berapa, dijelaskan satu persatu secara rinci. Ya, karena perusahaan kita itu perusahaan dagang yang lumayan besar, udah bentuknya PT bukan CV lagi, ya kan? Bukan juga UMKM.
Makanya pakainya multiple step aja. Kita butuh investor kan anggapannya. Kita punya supplier yang lumayan banyak loh, bahkan sampai miliaran ya. Kita punya pendapatan atau penjualannya. Nah itu kita kalau perusahaannya besar, saya sarankan pakai multiple step. Supaya terlihat jelas berapa biayanya, berapa bebannya, berapa pendapatannya. Pendapatan usahanya berapa, di luar usahanya berapa. Kalau yang single step mah nggak kelihatan, karena cuma pendapatan, udah berapa dijumlahkan. Nggak rinci. Ya bedanya antara single step dengan multiple step. Jadi nanti kalau misalkan di kelas ada soal membuat laporan laba rugi, rekan-rekan pakainya multiple step supaya terlihat rinciannya berapa. Nah di sini ada rumusnya nih, dijelaskan kan ada penjualan. Udah penjualannya berapa? Harga pokok penjualannya berapa dikurangi ya, penjualan dikurangi harga pokok penjualan sama dengan laba rugi kotor dikurangi biaya. Nggak ada kan biaya-biaya apa aja? Udah yang penting masuk biaya, masuk deh ke situ. Dijumlah berapa jumlahnya, selesai laba ruginya. Udah sesimpel itu, single step. Mudah, tapi kita nggak bisa memahami apa saja sih yang termasuk dari biaya tersebut. Ya enggak? Kan kalau misalkan manajemen nggak mau biasanya tuh. Pihak manajemen, top manajemen tuh nggak mau kalau misalkan nggak terlihat secara rinci. Karena dia akan gini, oh beban misalnya air dan listrik banyak nih, harus ada yang dikurangi, lampunya pakai yang lebih hemat listrik, bisa aja. Airnya, itu juga mempengaruhi kalau misalkan bayar biaya listriknya sampai 100 juta. Kan rugi ya perusahaan, makanya itu harus dirinci. Lebih enak pakai yang multiple step. Coba kita lihat multiple step. Ada pendapatan usaha, ada penjualan tersendiri. Dikurangi ada retur, ya kan? Terlihat jelas. Ada potongan penjualan. Kalau tadi kan penjualan udah termasuk retur, dikurangi potongan, udah jadi gitu ya. Kita nggak tahu ada retur nggak sih sebenarnya? Ada potongan nggak sih sebenarnya? Karena yang penting udah ada deh, nih penjualannya sekian. Kalau di single step tadi. Tapi kalau di multiple step itu lebih enak. Kita tahu total pendapatan usaha kita berdasarkan apa? Lihat aja ke atasnya, ya kan? Ada penjualannya, ada returnya, ada potongannya juga. Jadi nanti kalau ditanya sama bos, ketika di perusahaan udah tahu deh, di atasnya ada, itu Pak ada retur gitu kan, itu Pak ada potongan, seperti itu. Lalu ada lagi, dikurangi apa? HPP-nya. HPP juga nanti ada banyak rincian, nanti ada soalnya, contoh soal yang kita pelajari, yang praktikum yang hari ini. Itu di situ ada rinciannya juga. Kalau hari ini nggak cukup, nanti akan saya berikan video, karena kan Jumat kan kita online tapi penugasan. Nanti saya masukin video, teman-teman tinggal itu kan masuk itu aja. Kalau saya hari ini nggak cukup, karena tadi saya datangnya emang terlambat, jadi saya yang salah. Terus dapat tuh setelah dikurangi harga pokok penjualan, dapat laba rugi kotornya. Ya, tapi belum selesai sampai laba rugi kotor. Karena ada biaya-biaya. Biaya penjualan itu banyak loh, kalau misalkan di soal kita tuh biaya penjualannya ada banyak. Enggak cuman biaya penjualan aja. Nanti ada rinciannya, nanti saya share dulu sebentar deh. Biaya penjualan, ada juga biaya umum dan administrasi. Itu banyak rincian-rinciannya. Di dalam neraca saldo kita, neraca lajurnya kan banyak ya, biaya-biaya yang memang termasuk dalam perusahaan kita. Dikurangi biaya-biaya, dapat total biaya, ditambah pendapatan kita. Berapa sih pendapatan di luar usaha? Kalau ada. Karena tadi pendapatan yang pertama udah dari penjualan, udah di awal. Di akhir, dilihat lagi, takutnya ada pendapatan di luar usaha. Nah itu dimasukkan juga. Kalau nggak ada, diabaikan aja. Itu nggak masalah, nggak ada ya kan? Baik biaya maupun juga pendapatan. Kalau cuma ada pendapatan usaha doang, dari penjualan, tanpa adanya retur dan potongan penjualan, ya udah nggak usah diabaikan aja. Tinggal dimasukkan lagi, dikurangi HPP, dikurangi lagi biaya kalau ada biaya, salah satunya adanya penjualan doang, adanya administrasi doang. Pokoknya ada biaya nggak dimasukkan. Tapi harus dirinci. Yang termasuk ke dalam penjualan apa? Yang termasuk dalam biaya yang mempengaruhi administrasi dan umum itu apa? Administrasi dan umum itu kalau nggak salah gaji. Biaya gaji, karyawan itu kan urusannya sama administrasi ya. Tapi kadang tuh nggak termasuk, nggak ada juga di perusahaan yang memang serinci itu. Kebetulan soal kita kan banyak, 100 berapa ya jurnalnya.
Jadi kita banyak banget tuh biaya-biayanya kan. Nah, itu juga termasuk. Terus habis itu ada lagi misalnya biaya di luar usaha, dikurangi biaya di luar usaha. Gitu ya. Jadi langsung dapat laba rugi operasinya itu berapa. Seperti itu. Ya, nanti teman-teman bisa dipelajari lagi, ada rumusnya juga. Di sini ada contoh single step ya. Ada contohnya juga. Ini sebelum rekan-rekan semua belajar masukin sendiri ke dalam neraca lajurnya yang laba rugi. Mau dikerjain laba rugi atau neracanya silahkan, nggak apa-apa dikerjain aja. Itu kan cuma latihan ya, namanya praktikum, kita latihan. Terus pendapatan, di sini ada penjualan misalnya tuh. Nah, di contoh ini penjualan pendapatan usaha HPP-nya tuh rinci tuh banyak, tapi dia tinggal persediaan awal ditambah pembelian berapa. Ya kan, terus dapat persediaan akhirnya. HPP-nya udah ketemu, laba kotor, beban usahanya. Nah, kalau di sini contohnya dirinci, tapi ada juga perusahaan yang nggak serinci ini. Ya udah biaya operasionalnya berapa? Tinggal dijumlah. Boleh kalau di single step. Tidak masalah. Ya, karena memang sebetulnya tidak dipisah. Tadi kan dibilang kalau dalam single step tidak dipisahkan. Tapi kalau di multiple step dipisahkan. Jadi ini rumus nggak boleh digonta-ganti. Teman-teman mungkin udah belajar juga ya, udah pasti bisa juga laporan laba rugi. Apalagi tadi udah kerjain sendiri, bikin PPT sendiri, ya kan? Terus mempresentasikan diri kepada diri sendiri, ya kan? Terus menyajikan kepada diri sendiri dan kepada dosennya. Secara otomatis saya anggap 75% udah bisa pasti bikin laporan laba rugi. Iya, insya Allah. Kan saya kan biar doa ya omongan saya. Jadi saya tadi pengen jelasinnya langsung praktek nih, tapi ternyata udah bisa juga. Nanti bisa dipraktekkan lagi, kita ketemu juga. Jadi nanti langsung aja masukin ke neraca lajurnya bareng-bareng nggak apa-apa. Ya. Saya butuh ini dulu, nanti saya tanya dulu ke sekjurnya. Saya butuh yang HDMI, karena nggak bisa juga kan di-share. Kalau ada yang maju, siapa yang mau maju praktek? Nggak ada yang diliatin temennya juga di sini. Nanti percuma gitu ya. Terus yang di rumah juga bingung karena nggak bisa ngeliat temennya juga. Ya, ini ada single step, terus ada multiple step. Ya, multiple step itu ada pendapatan tuh, lebih rinci banget ya. Dia sampai pendapatan dan keuntungan lain-lain pun dijabarkan. Sebenarnya pada prinsipnya kurang tambahnya tuh sama pada single step dan multiple step, tapi hanya pada akun-akunnya aja. Ya, akun-akunnya lebih terinci. Nanti saya belum share ya PDF ininya. Saya ada jawabannya dari yang praktek kita pagi hari ini, tapi nggak apa-apa, nanti buat teman-teman aja kerjain di rumah. Jadi nanti penugasannya lebih gampang kan, apa yang sudah dipelajari dari neraca lajur yang teman-teman udah buat sebelum-sebelumnya, terus teman-teman buat laporan laba ruginya. Tapi kalau memang nggak bisa, nanti akan saya share juga videonya, bagaimana sih cara memasukkannya. Tapi teman-teman harus dibuat juga, nanti penugasannya tentang ini, laba rugi. Menghitung doang. Oke. Sampai di sini ada yang mau tanyakan dulu nggak? Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, beneran nggak ada yang mau tanyain? Nggak kerjain soal. Nicholas dan Audi pembelajarannya sudah selesai. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan. Iya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Cukup, Bu. Cukup ya. Hari ini memang tidak terlalu praktek banget karena baru penjelasan laba ruginya. Ya, jadi nanti Audi sama Nicholas silakan dipelajari lagi. Saya juga akan share jawaban dan juga neraca lajurnya. Ya. Ada yang menanyakan dulu nggak sebelum saya akhiri? Ada yang menanyakan dulu nggak sebelum saya akhiri? Enggak, benar. Jawabannya mau di-share apa ke teman-teman kerjain sendiri sebagai penugasan? Kan masih ada
ya kita. Tiga kali lagi loh, kita masih perkuliahan biasa, satunya kuis. Oh iya, yang tadi ya belum dibahas ya. Ada lagi nggak kebanyakan? Kalau hari ini besok saya kirimkan tugasnya untuk pembelajaran kita mengganti sesi 13 karena sesi yang 12 kan udah hari ini ditanya 13-nya belum karena kan nggak masuk ya kan saya kemarin kita katakan untuk Waisak doang yang hari Senin yang saya nggak masuk berikutnya saya belum nambah lagi kan jadi penugasannya laporan abal aja. Nanti saya share soalnya. Bisa soal dari sini. Bisa soalnya yang lain. Tapi membuat laporan abal rugi. Apa? Ditanya saya dapat kemungkinan besar kelasnya dari sini. Berarti kita dari sini kan Iya, di sini, iya. Tapi saya mau panas dulu karena saya mau itu kan belajar jurusan dulu. Oke, sudah selesai ya. Udah. Iya, saya nggak. Oh gitu. Iya. Aduh ya, saya tuh nggak tahu. Saya mau kata dulu nanti takutnya kelupaan. Daripada itu mending. Ya, jadi saya nanti infokan lagi kalau memang saya nggak mau ke tanggalnya, saya nggak masuk, berarti saya minggu depan masuk. Oh iya. Saya akan infokan, soalnya mendadak kalau ya, saya kira siapa? Iya, jadi kalau misalnya itu saya tuh suka mendadak ganti-ganti ya. Tapi kan saya udah buat jadwal pas mengganti. Saya kan udah buat kewajiban saya buat jadwal teman-teman. Saya juga tidak sama sekali mengganggu hari libur minggu tenangnya. Oke, saya juga kan mau libur juga minggu tenang, bikin UAS kan soal. Tapi nanti ada kuis, perhatikan tanggal kuisnya. Kuisnya di kelas offline, oke? Oke, terima kasih untuk siang pagi hari ini, ya. Nanti masih ada kelas ya, jam 11 ya, kalau nggak salah kelasnya masih ada. Ya. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi kemungkinan 2 minggu lagi ya. Nanti kita offline lagi. Jumat saya kasih online. Hari Jumat saya maksimal Jumat atau Sabtu nanti saya infokan di grup. Saya aktif kok WA-nya, jadi nggak dibalas juga. Kalau ada yang mau tanya di WA aja. Kalau di grup saya suka ketumpuk dengan grup yang satunya lagi. Saya tadi aja ngabarnya di kelas yang sebelah. Saya terlambat. Saya maaf, saya masih di Cijantung lah. Saya ngabarnya di kelas sebelah. Kata anaknya, Bu, salah kelas. Oh iya, saya bisa gitu ya. Karena saya sambil nyetir kan, jadi aduh gitu, jadi bingung. Ya, kita ketemu lagi 2 minggu lagi. Terima kasih untuk pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas dan juga Audi silahkan untuk keluar dari Meet ya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama.